Halo sahabat YouTube semua, bertemu lagi bersama saya M. Ridwan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang lanjutan TOEFL Part 2, yaitu bagian verb atau missing verb. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu apa itu verb. Verb itu adalah kata kerja utama dalam suatu kalimat. Nah, di sini saya sudah menuliskan beberapa verb. Ini adalah cara tercepat kalau kita untuk mengetahui dalam kalimat itu ada verb. Nah, di sini yang pertama itu yang dikatakan verb itu is itu verb, kemudian am itu verb, dan are itu verb. Nah, is itu untuk siapa saja, untuk subjek she, he, it itu memakai is. Kemudian I untuk subjek I, kemudian are untuk subjek you, Dewi. Kemudian untuk verb yang kedua adalah was, were. Nah, was itu digunakan untuk kalimat yang lampau. Was ini subjeknya untuk I, she, he, it, kemudian were untuk subjek you, Dewi. Kemudian is, am, are plus verb ing. Nah, ini bisa dikatakan verb kalau dia pakai verb ing. Tapi kalau verb ing langsung itu tidak bisa dikatakan verb tanpa adanya is atau am atau are. Maka dia harus correlate, harus ada hubungan antara is langsung verb ing, am langsung verb ing, are langsung verb ing. Tidak boleh verb ing langsung, karena kalau verb ing tanpa is, am, are itu bisa dikatakan gerund. Kemudian was, were dalam bentuk lampaunya juga harus menggunakan verb ing. Kalau misalnya ada dia verb ing, maka bisa dikatakan itu sama seperti continuous. Kemudian verb juga verb one. Nah, verb one ini yang paling banyak kita jumpai, kita bisa menemukannya di regular dan irregular verb. Kemudian verb one plus s kita hanya tinggal menambahkan verb one plus s, ada yang plus is, ada yang plus y dihilangkan, plus ies. Kemudian verb two juga dikategorikan sebagai verb. Namun kalau verb 3 dia tidak bisa menjadi verb kalau tidak ada tambahan kata have, has, had atau is, am, are atau was, were. Nah, ketika dia ada kata is, am, are atau was, were atau have, has, had, maka verb 3-nya berlaku. Tetapi kalau is, am, are-nya tidak ada, is, am, are, was, were, have, has, had, di awal kalimat dia bukan menjadi verb. Kemudian will, can, shall, must, may, dia harus verb one, tidak boleh verb s atau verb ing, itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya adalah would plus verb one, could plus verb one, should plus verb one, and might plus verb one. Nah, ini adalah verb juga, verb tambahan. Nah, jikalau teman-teman di sini rajin menonton, maka atau teman-teman hafal tentang verb ini, maka untuk menjawab soal missing subject and verb itu sangat-sangat mudah sekali kalau sudah menghafal ini. Tinggal kita lihat aja timingnya. Kalau misalnya timingnya itu berbicara tentang kebenaran atau terjadi berulang-ulang, bisa verbnya adalah is, am, are atau verb one atau verb s. Tapi kalau dia berbicara tentang masa lampau, bisa verbnya was, were, verb two. Atau kalau dia dalam bentuk continuous, bisa is, am, are, verb ing kalau dia seperti continuousnya berlangsung sekarang. Tapi kalau continuousnya berlangsung di masa lampau, kita tinggal menambahkan was, were plus verb ing. Namun kalau yang di sini is, am, are plus verb 3 ini digunakan dalam kalimat pasif. Nah, ketika kalimatnya pasif untuk present, maka is, am, are plus verb 3, am plus verb 3, are plus verb 3. Nah, kemudian kalau was, were untuk pasif tapi masanya sudah pas, sudah lampau. Kemudian have, has, had ini sebenarnya verb one, verb s, kemudian verb two. Tapi have, has, had ini kalau berdiri sendiri bisa di sini. Tapi kalau untuk mendirikan verb 3, maka kita butuh have atau has atau had di sini. Itu artinya yang telah, baik yang sedang berlangsung sekarang maupun yang telah kita lakukan di masa lalu. Kemudian verb itu juga dikategorikan bisa matching dengan modal auxiliary, will, can, shall, must, might, bisa would, could, should, seperti itu. Nah, mungkin ada lagi modal-modal yang lain. Nah, tapi harus disandingkan dengan verb one. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, mari kita sama-sama melihat contoh soal yang menggunakan atau dia missing verb gitu.
missing verb, tapi dia nanti kita melihat di pilihan jawabannya apakah ada di jawaban verbnya seperti ini. Nah, maka kita cek sama-sama, kita analisa juga soalnya, apakah soalnya itu menceritakan suatu kebenaran atau soalnya itu bercerita masa lalu atau masa lampau, teman-teman ya. Nah, sampai di sini mungkin kalau ada pertanyaan boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar. Kemudian berikutnya kita akan membahas soal. Check it out. Oke, baiklah teman-teman semua. Nah, di sini saya sudah menuliskan contoh soal missing verb. Kita lihat di sini the ordinary chair. Nah, di sini sama-sama kita lihat bahwa yang sudah saya tuliskan berbagai macam verb tadi, kita lihat yang mana yang verb di sini sebenarnya. Jadi sepertinya yang A sama yang C, karena yang A dan yang C ada di daftar verb yang saya tuliskan sebelumnya. Jadi has been made atau is making. Nah, kita tinggal memilih saja A atau C. Nah, kalau yang A itu dia telah dibuat, kalau yang C itu sedang membuat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah the ordinary chair, apakah kursi itu bisa melakukan sesuatu? Kan tidak mungkin, maka kursi itu tidak bisa melakukan sesuatu, maka dia dijadikan kalimatnya menjadi pasif, dibuat, has been made, telah dibuat. Nah, maka the ordinary chair-nya itu yang lebih cocok untuk verb yang A. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman agak memahami atau sedikit memahami tentang ini. Nah, kemudian yang kedua, saya juga sudah menyiapkan soal yang kedua, yaitu yang ini. Nah, ini adalah soal yang kedua, usually political cartoons. Kita lihat political cartoonsnya di sini sudah ada subjeknya itu penggantinya sama seperti they ya, mereka. Nah, ketika kita lihat di sini sama seperti they, mereka, maka kita langsung pilih yang mana saja di sini verbnya. Nah, di sini sudah nampak verbnya. Jadi sudah kelihatan bahwa verbnya itu yang jawaban yang A. Kenapa bukan yang B? Kalau B itu tidak mencerminkan itu adalah verb, kemudian yang C juga bukan verb, kemudian yang D juga bukan verb connector subject verb. Maka verb yang cocok untuk melengkapi satu kalimat ini adalah yang A, appear, untuk simple present tense. Nah, mungkin sampai di sini dulu video yang saya berikan pada saat ini. Jangan lupa besok kita akan upload lagi satu video cerita tentang soal khusus untuk missing verb. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali.